Definisi ngurat, besar, dan gampang cerot. Tuh, sampai meler. Ini tuh bakso yang wajib banget kalian samperin kalau lagi di kota Bandung, guys. Ini tuh namanya bakso Mawar Merona. Gak cuma noplok nolat, mereka udah mengantongin sertifikat halal MUI, guys. Wah, bakso ini tuh selalu crowded. Terus fasilitasnya tuh lengkap banget, guys. Mulai dari area indoor, musola, dan area outdoor yang luas. Selain itu juga ada ruangan VIP yang full AC. Dapurnya bersih, pelayanannya satset, dan menunya tuh juga macem-macem. Baksonya ini pakai 100% daging sapi asli ya, guys. Mimin makanya pakai sambal yang banyak. Ini Mimin pesen paket bakso besar, guys, yang isinya tuh macem-macem dan gede-gede. Tipikal kuahnya ini yang makin diracik makin mantep gitu loh, guys. Dan favorit Mimin tuh bakso uratnya, guys. Ngeriwil banget. Tuh teksturnya, dan menurut Mimin bakso isian daging cincangnya ini yang terbaik di Bandung. Senengnya lagi, selain bakso dan mie, di sini tuh juga ada aneka osengan. Bumbunya medok, smoky, enak ke. Dan untuk mie yaminya sendiri, Mimin kasih skor 10/10, guys. Seasoningnya gurih, manisnya nggak over sweet. Ini Mimin pesen yang sepaket sama bakso isi telur yang jumbo. Baksonya nyapi banget dan isinya tuh 1 butir telur ayam full. Yang jadi top of mind tuh bakso gorengnya, guys. Digigit langsung moncrot isian kejunya. Dia tuh exploding dan lumer gitu loh. Rasa isiannya tuh juga cheesy dan milky. Diakhiri dengan es campur yang seger. Cus merapat ke bakso Mawar Merona, Jalan Ciamplas nomor 66 Bandung. Ini sih definisi lombok dibaksoin ya, guys. Cabai rawitnya gendut-gendut, serempol ini. Makan bakso di sini beneran kayak uji nyali, debus. Sekali suap aja udah bikin kolaps, guys. Kalau pengen tahu bakso yang pakai rawit-rawit utuh pertama kali tuh ya ini, guys, bakso tetelan kuah lombok namanya. Cabang pertamanya di Singosari, udah legendaris banget. Sampai sekarang konsisten bikin bakso kuah lombok, terus buka cabang di Pasar Tawangmangu, Malang. Tuh kan kalau kasih tetelan juga gede-gede, guys. Varian bakso mereka tuh banyak banget. Jadi Mimin pesen campur, hasilnya semangkok penuh kayak gini. Terus disiramin kuah rawit mereka yang melimpah kayak gini, guys. Ini ya, saking melimpahnya, kalian sekali nyendok aja itu rawit utuhnya pasti ngikut. Cabai rawit tuh kalau direbus kenapa makin pedes ya? Tapi jujur aja ya, kuahnya tuh mantep, ngaldu banget. Menantang maut, Mimin guyurin sambel lagi nih. Aduh, agak nyesel juga ya, karena kuah rawitnya udah luar biasa pedes, masih ditambahin sambel. Ya ampun, ini sih menantang maut. Makan sambel plus rawit sampai bikin batuk-batuk. Tetelannya Mimin guyurin sambel lagi, guys. Penampakannya kayak gunung berapi meletus ya, serem. Tetelannya ini mantep banget, guys. Buset, fase ini tuh kepala dan kuping Mimin udah panas. Tapi beneran deh, baksonya tuh enak banget, berdaging dan murah. Kalian yang pecinta pedas, Mimin tantangin deh makan di bakso tetelan kuah lombok. Bola biliar yang bisa muncrat. Gila, ini tuh mengalir deras dan mengucur sampai ke mulut Mimin. Sayang banget kalau sampai kebuang-buang. Kali ini Mimin mau ngabisin liburan Nataru di Kembang Deli Kopitiam. Ini tuh Kopitiam Melayu Cina halal yang lagi happening banget. Tempatnya tuh cozy dan estetik banget ya. Jadi cocok buat ngabisin waktu bareng keluarga dan orang-orang tercinta. Menunya 100% halal, guys. Yuk kita cobain nasi goreng rendangnya. Dia tuh rempahnya main banget dan daging sapinya generous. Mimin juga pesen terong kamhyong. Dia tuh digoreng garing dengan tepung, jadi teksturnya crispy. Dan aroma wangi dari daun karinya tuh kuat banget. Next, Mimin juga cobain bestsellernya, ayam goreng Kembang Deli. Ada manis, asem, pedes, enak banget, guys. Nah, yang kayak bola biliar ini tuh namanya emas hitam manis. Dia tuh semacam bola obi yang diisiin salted egg. Begitu Mimin gigit, muncrat sampai luber-luber dong. So far menu dari Kopitiam Kembang Deli ini tuh gak ada yang gagal. Termasuk mochi hitam wijen ini nih, jangan sampai ke-skip. Gurih, manis, umami, dan teksturnya kenyal-kenyal. Tuh, lihat isiannya. Ini Mimin pesen puding serai, gak akan ada di Kopitiam lain. Selain itu, kopi apukat Milo dan kumquat pretzernya ini recommended banget loh. Pokoknya kalau kalian liburan Natal dan Tahun Baru ke Bandung, wajib mampir ke Kembang Deli. Bakso kuahnya merah, pedes, masih Mimin siramin sambel. Kayaknya kebablas juga itu nyiramin sambelnya. Ini sih udah bukan pedes lagi ya, sampai kayak kebakaran di mulut Mimin, guys. Berawal dari Mimin cobain bakso pedes di Bakso Oman 88 ini, guys. Kelihatannya tuh menggiurkan banget. Herannya harga per porsinya tuh cuman mulai 12.000 loh semangkuk. BTW ini lokasinya di Jalan Raya Tenggilis nomor 45 Surabaya loh, guys. Buat di kota Surabaya harga 12.000 per porsi udah keterlaluan murah. Apalagi ini baksonya kelihatan gede-gede, ngurat banget lagi. Kata yang jual, yang penting jualannya tuh barokah, guys. Wah, kalau niatnya baik kayak gini, mending kalian ramein deh. Dan Mimin senengnya mereka tuh bersihan banget.
ternyata mereka juga punya bakso keju yang moncrot kayak gini dong. Semoncrot itu karena isinya full banget guys kejunya. Terus ada bakso jamur juga guys. Tipe baksonya tuh kenyal, ngedaging banget. Nah ini nih yang 12.000. Dapat bakso kriwil yang banyak dan murah. Asli guys, ini mantep banget. Terus kuah kaldunya juga strong. Karena Mimin area Jawa Timur harus disausin sampai merah dan pastinya sambel yang banyak. Lihat deh bakso jumbo kasarnya, mekar banget ya. Teksturnya cakel, berdaging. Bakso bakarnya Mimin juga sausin sampai merah guys. Underrated sih ini, bumbu bakso bakarnya tuh enak banget. Yang paling dicari orang-orang tuh kuah pedes dan tetelannya ini guys. Lemaknya banyak dan masih ada dagingnya gitu yang nempel. Terus kuahnya ini bener-bener gak nanggung guys pedesnya. Fix kalian wajib banget cobain bakso Oman 88 ya. Outletnya jadi satu sama bebek korek. Terus tempat dine-in di dalamnya juga luas. Cuman jual tampilan doang ya guys, tapi masakannya tuh beneran enak banget. Duh, udah cantik, pinter masak, nggak kayak Mimin ya, bisanya makan doang. Guys, Mimin mau kulineran khas Kalimantan, khususnya Singkawang dan Pontianak. Dan semua masakan itu cuman ada di Pondok Susi Kitchen. Ya. Ini nasi kuning khas Singkawang ya. Nah, ini nih Cisusi asli dari Singkawang. Orang-orang Singkawang tuh pada cantik-cantik ya. Wow. Khas Pontianak ini. Manis, gurih, segar. Ada cehuntiau dan coy. Awas panas, awas panas. Semuanya Cisusi sendiri yang Ini ngelayani. nasi kuning Singkawangnya Mimin pakein sambal teri dan sambal cumi. Makanya pakai tangan kayak gini guys. Mimin baru pertama kali nyobain nasi kuning khas Singkawang dan langsung suka. Dipaduin sambal teri dan sambal cuminya tuh jadi gurih pedes gitu loh guys. Gak cuman menu-menu khas Kalimantan ya guys, mereka juga ada menu khas Nusantara nih, sambal tempong guys. Orang Kalimantan bikin nasi tempong. Wah, ternyata enak banget loh. Sambalnya otentik, pedes, seger. Terus ayamnya nih seempuk dan selembut itu. Ajaib banget deh tangan Cisusi. Coipannya guys, siramin sausnya. Coipannya ini mulai dari kulit sampai isiannya made by Cisusi. Isiannya ada kucai, talas, dan bengkoang. Kulitnya tipis, kenyal, dan isinya kres-kres. Nah, Cisusi juga bisa bikin rujak buah khas Singkawang guys. Fresh, langsung dibikin di tempat. Potongan buah-buahannya juga seger banget ya itu. Langsung diaduk jadi satu. Nah, bedanya sama rujak yang lain, kalau rujak Kalimantan tuh pakai ebi kayak gini guys. Serbuk ebi kayak gini tuh cuman Singkawang punya guys. Hasilnya rujak buahnya tuh nggak cuma manis doang, tapi ada gurihnya gitu. Ini Mimin juga pertama kali cobain sop ikan teri daging. Makanya diperisin jeruk songkit dulu ya, biar rasanya tuh lebih seimbang. Potongan dagingnya melimpah dan ini tuh ngaldu banget loh. Nah, ini dia guys, cehuntiaunya bikinan Cici cantik yang tadi tuh. Pakai bongko yang asli pandan, manis, gurih, dan ada bau pandannya. Terus santannya ini juga kental banget guys. Berkali-kali nyobain cehuntiau cuman bikinan Cisusi yang paling enak. Yuk cobain juga. Gila sih, ini tuh bakso keju moncrot terjumbo yang pernah Mimin tahu guys. Super moncrot. Akhirnya guys, Sarjana Bakso udah buka di Surabaya dan ini tuh lokasinya di depan Pasar Turi. Ini belum apa-apa udah antri guys, panjang banget antriannya. Masuk ke dalam ternyata lebih rame. Kalau urusan bakso, mereka ini emang udah S3 lah. Pantesan aja ya namanya Sarjana Bakso. Selama Mimin kulineran bakso, cuman bakso mereka yang paling murah guys. Udah gitu ya, ukurannya abnormal, jumbo banget. Cobain tetelan dan kuahnya doang. Masya Allah, nikmatnya guys, tetelannya gede-gede. Bakso keju moncrot terjumbo guys. Tuh, ini tuh emang tipe kejunya yang moncrot gitu ya. Dan dipencet leleh kayak gini guys. Ya ampun. Makan bakso di Jawa Timur harus yang sampai merah gini guys. Nih bakso uratnya guys. Wow, gede banget. Nggak muat guys. Dari tampilannya kalian udah bisa lihat kan kalau bakso ini tuh berdaging dan berurat. Gila uratnya, bener-bener ngurat banget. Nah, yang ini urat mercon guys, tuh Mas Mimin kasih sambal. Posisi daging dan uratnya beneran sebanyak itu. Dan ini di dalamnya ada potongan rawit yang krenyes-krenyes. Kalau yang ini varian telur guys. Tuh banyak banget kan variannya. Wow. Baksonya gede, telurnya juga gede. Bener-bener puas banget. Nih makanya pakai gorengan guys, celup-celupin ke kuah. Ya ampun, gorengannya kriuk banget. Kalau cari bakso di Surabaya, mending ke Sarjana Bakso aja ya. Bukti bahwa dapat Michelin berkali-kali dan antrean sepanjang ini gak menjamin sesuai sama selera kita guys makanannya. Siapa sih yang gak tahu the famous Tochu cendol ini? Seterkenal itu di Penang. Nah, kalau kalian mau tahu cendol asli Malaysia tuh ya ini guys. Saking ramenya bapaknya ini sampai jualannya tuh gercep banget. Bedanya sama cendol di Indo tuh mereka pakai kacang merah gitu guys. Terus cendol ijonya tuh panjang-panjang. Santannya cair, Mimin kurang suka sih. Daun sujinya gak berasa, terus pakai gula aren yang kemanisan. Masuk ke stolnya aja
aja deh cari yang asin-asin. Terus nemu fried oyster ini nih. Kelihatan meyakinkan kan, oysternya seger-seger. Tuh langsung dibikinin guys sama orangnya. Pas dibikin aroma smokinya tuh wangi banget. Emang ya soal street food Pineng tuh emang juaranya. Oysternya gendut-gendut, seger, dan pastinya bumbunya tuh pakai minyak babi. Mimin suka. Kalau oyster ini Mimin suka. Kalau cendol yang tadi Mimin kurang suka guys. Ayo, ayo baksonya, baksonya. Paling urat, paling berdaging. Wah, ini rame-rame lagi berburu bakso urat yang paling murah di Jawa Timur. Apalagi kalau bukan Sarjana Bakso. Tuh guys, nikmatnya kumlot. Emang dari awal buka sampai sekarang gak pernah sepi guys. Karena yang kesini tuh gak cuman FOMO. Bakso uratnya Sarjana Bakso tuh gak ada lawan guys. Gede-gede, mengkel-mengkel kalau kata wong Jawa. Kuahnya ditaburin bawang putih goreng. Tuh lihat deh kuahnya, ngaldu, gutek, makin gurih. Nah bentar lagi kan puasa. Sarjana Bakso buka dari jam 3 sampai jam 12 malam ya. Tetelan sapi halalan toiban, masya Allah tabarakallah. Tetelannya full daging dan lemak sapi. Bakso uratnya guys, keriting banget kayak uratnya Aderai. Udah gitu ya, baksonya tuh jumbo banget sampai Mimin susah mangatnya. Gila daging pol. Ritual SSK, saus sambal kecap. Wah, kesukaan Mimin nih pakai sambal yang banyak. Yang Mimin suka tuh baksonya ada isiannya gitu guys. Udah gede, berurat, isinya endok super jumbo. Dan kemarin yang fitnah kejunya dikit nih, ngecrot banget loh kejunya. Ada garansi ganti baru kalau nggak full kejunya. Tapi syaratnya ya jangan digigit guys, disobek dulu. Jangan lupa ya pas puasaan nanti buka bersamanya di Sarjana Bakso. Makan sesundaan dengan sambal dan lalapannya emang nikmat, tapi bakalan lebih nikmat lagi kalau disediain ikan asin sebanyak ini. Kak, di sini ada berapa jenis ikan asin? Dari 15 sih. 15? Iya. Wah, banyak banget. Ikan asin semua 15. Lokasi sesundaan ini tuh hidden gem guys di Purwakarta. Namanya catet ya, Sambal Bu Santi. Yang dari luar kota pun biasanya bela-belain kesini buat makan khas Sundaan. Terongnya gedong-gedong. Dan uniknya mereka punya 15 jenis ikan asin. Segala jenis ikan diasini. Dan spesialnya di sini sambalnya tuh diulek dadakan per porsi guys. Bumbu karedok pun diulek dadakan loh. Kalap Mimin kalau ketemu sesundaan kayak gini langsung entepin jukut goreng dan sambal dadak yang diulek dadakan tadi. Mantep pisan. Jukut gorengnya krenyes-krenyes. Dan lauknya ini ayam goreng basah ya. Teksturnya gak garing, jadi bumbunya tuh lebih gurih, ngeresep gitu. Jangan lupa guys, ikan asin kapas balado. Ikan asinnya gak ada dua guys, kriuk banget. Lanjut, tumplekin rica entok, rica ayam, dan sambel. Wah cinta banget Mimin sama sesundaan di sambal Bu Santi ini. Ulekan sambelnya pedes mantep. Terus tipe masakannya yang berani bubu gitu loh guys. Rica entoknya ini ngerempah banget. Dagingnya juga lembut. Zaman sekarang cari nasi tutuk oncom makin susah. Ternyata di sini ada dong. Makanya bareng sambal ijo cocok banget. Dan iga bakarnya ini juga gak main-main guys. Dagingnya ngeprul dan setebel itu. Terus Mimin juga cobain nila cobeknya. Nilanya gak bau tanah. Dan bumbunya otentik, ngencur banget. Karedoknya pun ini pakai kacang mete loh guys. Ini sesundaan paling mantep sih yang pernah Mimin coba. Yuk ngelalap Sundaan di sambal Bu Santi aja ya guys.